mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kami mau bersuka cita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memuji Engkau di tempat ini. Kami mau mengagungkan, kami mau mengeluh-elukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami, kita semua orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Ya, dengan darah Yesus yang kudus itu, kita semua telah ditebus. Setiap dosa kita, kita umat yang telah dibebaskan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami
Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan menjadi pelita dalam kehidupannya. Amin. Amin. Iya, firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki. Saya percaya sungguh aman dalam Tuhan. Saudara-saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Sungguh Dia Tuhan yang luar biasa.
Biarlah Tuhan yang memenuhi hati kita. Biarlah Tuhan yang hadir di tempat ini mengurapi setiap kita. Untuk kita bisa mengerti tentang firman, tentang perkataannya. Apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Di dalam teguh
Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas hidup yang luar biasa. Tuhan, inilah saatnya kami menundukkan hati kami untuk kami mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kuduskan hati kami. Biarlah benih firman itu hidup dalam kehidupan kami. Tidak hanya hidup Tuhan, tetapi kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita spesial akan dilayani oleh Pendeta David. Saya mohon untuk maju ke depan untuk memberkati kami semua di tempat ini. Shalom saudaraku sekalian, selamat pagi. Kita semua sudah memuji Tuhan dan membesarkan namanya. Tiba saatnya kita akan memberikan waktu kita untuk memberikan telinga kita untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini seperti biasa saya akan menyampaikan sebuah PowerPoint. Dan judul yang diberikan adalah di mana dia meletakkan kepalanya. Kalau saudara melihat judul ini aneh ya saudara. Aneh gak saudara? Kalau saudara ditanya saudara di mana saudara meletakkan kepala saudara? Saudara di mana meletakkan kepala saudara? Pasti di badan saudara. Nah, kalau saudara melihat kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa ayatnya ada di dalam Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai liang dan burung di udara mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau saudara malam-malam saudara ditanya, kemana saudara meletakkan kepalamu? Pasti di bantalan gitu. Nah Yesus nggak punya bantal nih saudara. Karena diceritakan bahwa Yesus tidur di buritan perahu berbantalkan tangannya. Apakah begitu? Kalau murid-murid atau orang Farisi tanya, di mana engkau Tuhan? Di mana tempat tinggalmu? Nah, kalau kita berbicara mengenai tempat tinggal dunia, kita tahu. Kita tinggal, kita punya alamat rumah. Kita punya tempat bernaung. Tapi Yesus gak begitu. Bukan hanya menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai tempat di dunia ini. Karena rumah dia di surga. Karena dia anak Allah. Itu kita tahu. Tetapi apakah makna lebih dalam daripada ayat ini saudara? Apakah sekedar, oh Yesus gak punya tempat, Yesus luntang lantung, Yesus gelandangan kan gitu. Benar gak saudara? Yesus bukan homeless. Because his home is in heaven. Dia bukan orang yang tidak punya rumah karena rumah dia ada di surga. Kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan tubuh? Kalau di mana aku meletak? Kalau tadi saya tanya saudara, di mana engkau meletakkan kepalamu? Pasti di tubuhnya. Nah, di mana Yesus kalau kita mengambil analogi yang sama, kalau di mana Yesus harus meletakkan kepalanya? Pasti di tubuhnya kan gitu. Ya gitu benar gak saudara? Tubuhnya adalah tubuh Kristus. Nah, siapa tubuh Kristus itu? Gerejanya kan begitu. Tapi untuk menjadi tubuh Kristus ada hal-hal yang kita harus lihat saudara. Kristus, dua topik itu. Kristus mencari tubuhnya untuk meletakkan kepalanya. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, adakah tubuh yang layak untuk dia meletakkan dia sebagai kepala? Nah ini berbicara mengenai gereja Tuhan. Saudara yakin gak bahwa saudara itu gereja Tuhan? Saudara berkumpul di tempat ini sebagai jemaat, eklesia. Bukan tubuh gereja secara bangunan. Tapi kita adalah bagian daripada
tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus pasti punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya telinga, punya mata. Kita adalah tubuhnya. Kalau saudara baca dalam Efesus 1 ayat 23 di situ jelas. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kemudian 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab oleh satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun Yunani. Baik hamba maupun orang merdeka telah dibaptis ke dalam satu tubuh dan semuanya telah diberi minum dari satu roh. Dan 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Di sini jelas bahwa kita adalah tubuh rohani daripada Yesus. Karena nggak mungkin kepala Yesus dicopot gitu saja. Enggak, saudara. Karena kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Kita adalah tubuh rohani daripada Kristus. Kristus mempunyai tubuh yang utuh, tapi secara rohani dia adalah kepala daripada gereja. Gerejanya siapa? Adalah kita. Kitalah tubuh Kristus. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kita layak untuk menjadi tubuh Kristus? Karena kita telah dibaptis dalam satu tubuh. Loh, saudara dibaptis, saudara masuk ke tempat baptisan sebagai tanda apa? Kita mau dibaptis karena sebagai tanda kesaksian bahwa kita telah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Untuk menuju ke dalam baptisan itu pasti ada tahap-tahapnya. Tahap pertama apa, saudara? Mengaku. Pengampunan. Pengampunan mendahului. Setelah terjadi pengampunan dan kita merasa kita kemudian dibenarkan, diselamatkan sebagai tanda kita masuk ke dalam baptisan. Tapi dikatakan kita dibaptis dalam satu tubuh. Kenapa? Loh, kita bukannya dibaptis dalam air kan gitu. Setelah selesai dibaptis apa rasanya, saudara? Ya basah, saudara harus masuk ke dalam air kan gitu. Apakah begitu, saudara? Enggak. Dibaptis dalam satu tubuh. Begitu kita dibaptis, kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus, bagian dari suatu kongregasi, bagian suatu eklesia itu tadi. Kita ini, saudara. Jadi kalau kita dibaptis, saudara menjadi bagian daripada komunitas ilahi. Komunitas orang yang diselamatkan. Kita dibaptis dengan ke dalam satu tubuh. Cara baptisan kita mana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan gitu. Kita semua dibaptis dalam satu waktu saudara dibaptis. Di situ mulai kehidupan baru. Seperti saya katakan, kita menjadi makhluk spiritual yang kemudian menjadi anggota. Karena kalau saudara berjemaat, ini satu tubuh. Karena kita dibaptiskan dengan baptisan yang sama. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut setelah itu apa, saudara? Anggota dari tubuhnya. Kalau menjadi anggota dari tubuhnya, berarti ada bagian tertentu toh. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada mulut. Nah, kalau anggota dari tubuhnya, kita mau tahu posisi kita di mana kan begitu. Kalau kita tahu tubuhnya, yang jelas bahwa kita adalah tubuh rohani daripada Yesus. Gerejanya adalah tubuh daripada Yesus karena Yesus adalah kepala kita. Dan kemudian kita telah dibaptiskan dalam roh, artinya apa? Roh yang sama. Jadi kalau hidup di berjemaat, tentunya kita dituntut untuk hidup dalam suatu kesatuan roh, yaitu apa? Tidak mau-maunya sendiri. Kenapa kita kadang-kadang, kalau kita sudah dibaptiskan masuk dalam suatu komunitas, mungkin buat kita lebih gampang kalau kita dalam berjemaat. Kita ke gereja berapa lama sih dalam seminggu? Hari Minggu paling 1,5 jam. Kita lebih mudah mempersatukan diri kita dalam waktu 1,5 jam. Tapi setelah keluar dari gereja, apakah kita masih satu tubuh? Tubuh Kristus itu. Apakah kita mencerminkan kehidupan kita sebagai tubuh Kristus? Tanda tanya yang besar. Mudah menjadi saksi di gereja. Tapi menjadi saksi di luar gereja,
Itulah tugas kita sebagai tubuh ya Kristus. Yang harus menunjukkan bahwa kita menyangga kepala yaitu Yesus saudara sebagai kepala kita. Jadi enggak mau-maunya sendiri. Kita lihat lebih lanjut saudara. Layakkah kita menjadi anggota tubuh Kristus? Dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Pada Dia seluruh tubuh tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendiannya sesuai dengan ukuran pekerjaan masing-masing bagiannya. Dia membuat tubuh itu bertumbuh ke dalam kedewasaan penuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Kebenaran di dalam kasih. Apakah ada kebenaran dalam diri kita? Di sini kebenaran di dalam kasih. Orang Farisi itu orang benar loh saudara. Ahli Taurat orang benar. Dia menjalankan Taurat dengan benar. Benar. Demi hukum Taurat dia mematuhi semua aturan-aturan Taurat hanya demi Taurat. Tapi yang kurang apa? Di dalam kasih. Karena Yesus menegur toh ahli-ahli Taurat. Perpuluhan atas ada selasih kau berikan. Tetapi satu hal. Kasih dan keadilan tidak ada padamu. Yang satu harus diingat dan yang satu jangan dilupakan. Kan gitu. Nah di situ Yesus juga menegur orang muda yang kaya itu tadi. Dia melakukan Taurat dengan benar sejak masa mudanya. Yesus bilang makasihlah Tuhan Allahmu dan bukankah semua hukum itu tercantum dalam satu kata. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenapan dan dirimu seperti dirimu sendiri. Dan sesama manusia seperti dirimu. Itu yang Yesus menekankan. Itulah esensi dari hukum Taurat yang Yesus ingin terjadi dalam kehidupan anak muda yang kaya itu tadi. Tetapi apa yang dikatakan? Kalau engkau menjadi sempurna, jualah semua dan ikutlah aku. Kalau engkau mau menjadi sempurna, menjadi tubuhku, dia bilang kepada anak muda yang kaya itu tadi. Kau harus meninggalkan berhalamu, yaitu kekayaanmu di dunia itu. Bukan berarti dia harus menjadi miskin, bukan. Itu Yesus berbicara mengenai hati kasih, belas kasihan. Dan memberikan kepada sesamanya yang berkekurangan. Nah, di situ Yesus menanyakan, layakkah engkau mempunyai kebenaran? Tetapi apakah ada kasih dalam dirimu? Itu adalah suatu esensi pertama yang Yesus ingin kalau engkau mau menjadi tubuh. Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kalau firmanku ada di dalam dirimu, engkau adalah muridku dan engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan membebaskan kau. Memerdekakan. Merdeka dari apa saudara? Kita tahu kalau kita sudah diperdekakan karena kebenaran itu memerdekakan kita dari kehidupan kita yang lama. Kita tahu kita diselamatkan. Kita tahu apa itu kebenaran kalau kita menaruh firman Allah di dalam diri kita. Tetapi satu hal Yesus bilang, apakah kebenaran itu kau lakukan di dalam kasih? Yesus banyak memberikan contoh mengenai orang Samaria yang murah hati. The Good Samaritan. Nah, ini adalah suatu esensi yang kadang-kadang kita lupa. Sebagai tubuh Kristus kita harus saling menjaga kebenaran di dalam kasih dengan sesama kita. Kita melihat lebih lanjut. Next. Untuk menjadi layak itu apa yang kita harus lakukan? Kita harus tahu posisi kita. Kenapa kita harus tahu posisi kita? Kenapa Tuhan kasih 2 telinga, 1 mulut? Supaya kita banyak mendengar dan sedikit berbicara. Hendaklah telingamu ringan untuk mendengar tapi lambat untuk berbicara. Kenapa? Seringkali dari mulut yang sama. Bisa keluar pujian dan bisa keluar juga umpatan. Nah, untuk berlayak menjadi tubuh Kristus, kita harus tahu posisi kita. Tidak semua menjadi tangan, tidak semua menjadi kaki. Kan begitu.
memang di dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus itu, kita masing-masing kita adalah anggota. Kadang-kadang tangan ingin menjadi kaki. Kaki ingin menjadi mata. Mata ingin menjadi telinga. Nggak bisa, saudara. Tuhan menaruh. Kalau mau jadi tubuh Kristus yang utuh, kita tahu posisi kita. Seringkali kita terjadi overlapping, ambil posisi orang lain. Oh, aku nggak cocok ini. Aku mau jadi itu. Nah, ini suatu fenomena yang terjadi selalu di dalam jemaat. Banyak orang yang tidak puas dengan dirinya sendiri. Tidak puas dengan Tuhan memberikan talenta pada diri sendiri. Ingin menambil talenta. Yesus bilang apa? Aku berikan 1 talenta tapi engkau kerjakan enggak? Engkau ingin talenta orang lain. Enggak bisa. Karena Yesus mau kita tahu posisi. Engkau menjadi tubuhku. Harus terjadi ada suatu harmonisasi. Contohnya seorang pemain musik, saudara. Suatu orkestra. Kan tahu masing-masing bagiannya. Nah, kita ini tubuh Kristus itu harus mempunyai harmoni seperti anggota orkestra tadi. Kita tahu posisi kita. Kalau Tuhan izinkan kita menjadi tim penilik jemaat. Atau Tuhan memberikan kita talenta untuk mengajar sekolah minggu. Kerjakan itu dengan benar. Jangan ingin, loh kadang-kadang itu begini. Kerjaan kita belum beres, kita udah mau ambil kerjaan orang lain. Itu banyak terjadi. Itu di sana, saudara. Mungkin di sini gak jarang juga kan gitu. Nah, itu di mana-mana, saudara. Tapi Yesus mau. Untuk menjadi tubuh, Yesus tidak mau tubuhnya itu acak-acakan, gak mau. Dia tidak mau tubuhnya itu timpang. Karena kaki ingin jadi tangan. Kan gitu. Nah, di situ menunjukkan kelayakan kita. Terus kemudian kalau kita sudah menjadi layak, kita sudah tahu posisi kita. Yang ada apa? Satu hal, jemaat itu akan menjadi dewasa. Tumbuh menjadi dewasa. Kita mau tumbuh jadi dewasa, kita tahu diri, kita tahu posisi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kan gitu. Kalau kita nggak tahu apa kita harus lakukan, orang tuh paling menjadi, saya katakan kalau saya bilang orang celaka nggak enak ya. Dibilang sial juga nggak enak kan gitu. Kalau kita tuh nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya pernah nggak ngalami suatu saat, aku hari ini bangun pagi aku nggak tahu aku mesti melakukan apa. Pernah nggak saudara merasa gitu? Loh saya pernah saudara. Pada saat saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan hari itu apa. Akhirnya ngawur, kenapa? Karena kita tidak bersekutu. Kita tidak mulai hari kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupku untuk hari ini. Nah, jadi kelihatannya untuk layak. Kita harus tahu kebenaran. Dan kita harus melakukan kasih. Dan kita tahu posisi kita, dengan demikian kita menjadi dewasa. Kalau kita menjadi jemaat menjadi dewasa. Tahu posisinya. Pasti tidak ada rasan-rasan. Tidak ada gosip, digosok-gosok makin sip kan gitu. Nah, untuk layak ini susah saudara. Kita nggak bisa sembarangan, oh ya aku mulai dari hadapan Tuhan. Aku memang kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita. Tetapi apa kita lakukan dengan benar? Kadang-kadang orang melakukan gini saudara. Kadang-kadang kita tunduk tapi kita tidak patuh. Benar enggak? Kita tunduk karena ada peraturan yang membuat. Kita tunduk normal lalu lintas karena ada peraturan yang mengatur. Tapi apakah dalam hati kita patuh? Belum tentu. Oh sepi kok, nggak ada orang, aku serobot aja. Tapi karena demi peraturan aku berhenti juga lampu merah meskipun malam sepi nih. Aku takut ditodong. Dalam hati kan, oh sepi kok. Kenapa aku nggak langsung aja kan gitu. Pernah nggak mikir gitu? Pernah saudara, saya pernah kalau itu. Kenapa? Di situ kemudian Tuhan menunjukkan engkau tunduk peraturan, kau berhenti terpaksa karena ada denda yang akan kau hadapi. Tapi dalam hatimu engkau tidak patuh. Yesus berkata demikian. Yesus memberikan contoh. Waktu Daud. Saya pernah cerita ini enggak?
waktu Saul ngubur-ngubur Daud di Gua Adulam, kan Saul tertidur tuh. Daud menyelinap dengan salah satu seorang panglimanya. Kan dia tinggal tancepin aja kalau dia mau mati. Itu. Bahkan dia tahu kalau roh Allah sudah undur daripada Saul. Dan dia tidak layak lagi menjadi raja. Tapi apa yang dia lakukan? Waktu panglima bilang, kenapa engkau enggak bunuh saja? Daud, dia tunduk dan dia patuh. Aku tidak akan akan mencelakakan orang yang diurapi oleh Tuhan. Padahal urapan Tuhan unuh. Tapi dia tunduk dan patuh. Tapi sebaliknya panglimanya apa? Waktu Daud melarang, jangan kau bunuh dia. Dia tunduk pada perintah Tuhan. Tapi dalam hatinya tidak patuh. Kenapa aku? Ini biang kerok yang bikin kacau nih. Kan gitu. Nah di sini menunjukkan bahwa untuk layak, untuk tumbuh menjadi dewasa, harus ada dua. Bagaimana kita bisa patuh, saudara? Godaan pilihan ada di depan kita. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang membuat kita patuh. Untuk menerima, tunduk pada firman Tuhan dan patuh akan segala perintahnya. Itu membuat kita layak. Nah kalau suatu tubuh, di suatu jemaat semua bisa tahu posisinya masing-masing. Dan tahu antara kepatuhan dan tunduk. Kadang-kadang kita hidup tuh ewuh pekewuh. Susah. Tapi Yesus bilang apa? Kalau engkau mau menjadi tubuhku, kau harus menaruh kebenaran dalam dirimu. Dan kau harus menaruh kasih. Dan kau tahu posisimu di mana. Aku baru layak menjadi kepalamu. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 12 ayat 21. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak memerlukan engkau juga. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak memerlukan engkau. Masing-masing perlu, saudara. Seperti saya katakan tadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan. Nah saudara, kalau ada mata nggak ada tangan kadang-kadang susah juga. Kalau mata kita gatal kan kita suka kucek-kucek juga. Bayangin kalau tangan kemudian mogok nggak mau gitu. Aku nggak mau kerja sama. Pusing loh. Mata nggak bisa ngucek matanya sendiri, saudara. Kayaknya perlu ada kerjasama. Bayangin kalau kita duduk mau berdiri mendadak kaki mogok nggak mau berdiri. Sudah bayangin. Nah kelihatannya antara keinginan, kehendak dan apa yang kita lakukan harus sinkron. Karena dikatakan oleh ayat terakhir itu tadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak memerlukan engkau. Kita semua saling memerlukan. Gak ada manusia itu yang bisa hidup sendiri. Kecuali kisah di dalam Robinson Crusoe. Sudah pernah tahu? Orang yang terdampar di suatu pulau. Kemudian dia berusaha. Tapi bukan mau sendiri, dia terpaksa. Dia harus survive. Tapi pada waktu dia ditemukan, dia kembali ke peradaban normal. Nah, kita gak mungkin hidup soliter diri sendiri, gak mungkin. Karena itu namanya tubuh Kristus adalah suatu kesatuan yang utuh dari beberapa pola pikir dan beberapa jenis manusia yang dipersatukan. Untuk menjadi tubuh Kristus harus harmonis, harus layak. Dan karena itu kita tahu posisi kita masing-masing. Sebagai kesimpulan, Yesus rindu menemukan tubuhnya. Kiranya kuasa Roh Kudus membuat kita layak menjadi tubuh. Layak enggak kita menjadi tubuh? Yesus rindu. Apakah kita layak menjadi tubuh? Kita telah mempelajari tadi. Layakkah kita? Firman Tuhan ada dalam diri kita. Ya kita tahu. Tapi apakah kita melakukan firman itu sesuai dengan apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita? Kiranya kuasa Roh Kudus saja menolong saudara. Kita nggak bisa berusaha.
Kita berusaha berdamai dengan orang lain, iya secara lip service. Tetapi kalau nggak ada kuasa Roh Kudus yang membuat terjadi suatu harmonisasi yang utuh dalam suatu jemaat. Yesus rindu menemukan tubuh yang sempurna. Itulah kehidupan kita di zaman akhir ini. Yesus rindu, dia benar-benar menjadi kepala. Layakkan kita, minta kuasa Roh Kudus itu. Sekian firman Tuhan dan saya undang pemusik dan WL dan singers untuk kembali kita. setiap kami tubuh-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami mau menjadi satu di dalam Engkau Tuhan. Untuk mengabarkan tentang Injil Kerajaan Tuhan. Untuk mengabarkan bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa itu sudah mati untuk kami. Dan kami mau menyaksikan tentang Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami tubuh-Mu Tuhan. Inilah kami gereja-Mu Tuhan, pakailah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa kita. Yang pertama kita berdoa untuk pelantikan presiden dan wakil presiden. Nanti Kak Ati akan berdoa supaya benar-benar Indonesia tetap dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah pelantikan ini berjalan dengan lancar. Dan yang kedua kita berdoa untuk pilkada serentak yang akan diadakan pada bulan November.
Kita berdoa juga supaya keamanan atas bangsa ini dijagai selalu oleh Tuhan. Nanti Kak Rida akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami membawa peristiwa pergantian kepemimpinan dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang baru untuk negara kami. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus sendiri yang melayang-layang di atas bangsa kami, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Biarlah dalam pergantian pemimpin ini ada rasa aman di bangsa kami. Semua masyarakat menyambutnya dengan baik. Dan kami berdoa buat presiden dan wakil presiden kami yang baru, yang akan menyusun dan menentukan para kabinetnya. Tuhan berkati, Tuhan arahkan, supaya semuanya Tuhan memiliki motivasi yang benar untuk membawa Indonesia makin hari makin baik, makin hari makin maju. Terima kasih ya Bapa, berkatilah bangsa kami, berkatilah pemimpin kami, juga berkatilah para anggota DPR yang baru. Biarlah mereka semua Tuhan karuniakan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk keamanan di bangsa ini. Tuhan berkati setiap warga negara Indonesia supaya tetap rukun. Di dalam nama Tuhan Yesus, perbedaan yang ada di Indonesia tetap membuat kami rukun Tuhan. Pakailah setiap aparat keamanan yang ada di Indonesia ini, polisi, TNI. Tuhan berkati mereka semua yang bertugas untuk mengamankan bangsa ini. Pakailah mereka Tuhan untuk membantu keamanan di bangsa ini dengan penuh keadilan dan ketegasan atas bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang campur tangan Tuhan atas bangsa kami, supaya pengendalian Tuhan terjadi atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, keberagaman yang ada tidak membuat kami makin hancur, tetapi karena berkat daripada Tuhan membuat keberagaman kami semakin indah karena ada keamanan dan kenyamanan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami menyerahkan keamanan di bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang baik memberkati kita semua. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, inilah saatnya kami memberikan persembahan kami. Biarlah ya Bapa, persembahan ini menjadi kesukaan di dalam hatinya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Dan kami mengundang untuk saudara-saudara yang berulang tahun bangkit berdiri. Kami semua akan mendoakan dan selamat ulang tahun. Saudara-saudara yang berulang tahun. Bapa, bersama-sama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan Engkau yang berkati mereka semuanya. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah kami sebagai sumber berkat bagi kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan mencurahkan berkat terbaik bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sungguh Tuhan Kau jadikan mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan semakin hari semakin Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini saudara-saudara kami semuanya, kami bawa mereka dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik daripada Tuhan, melimpahi mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman saudara-saudara yang akan saya sampaikan. Pertama, pada hari Selasa kita akan doa malam. Jangan lupa jam 7 kita akan berkumpul untuk berdoa di tempat ini. Hari Rabu ada persekutuan Pro M di basement di bawah jam 6:30. Kita berkumpul bersama, kita bersekutu bersama di tempat ini. Jangan lupa ya saudara, hari Rabu jam 6:30 di basement. Dan yang ketiga, Bible Study hari Kamis. Kita belajar firman bersama-sama. Supaya kita kalau di luar sana ditanyain tentang firman Tuhan, kita nggak sampai bingung kita jawabnya apa. Karena kita sudah tahu apa yang ada di dalam firman itu. Selanjutnya, ibadah pemuda. Untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak pemuda, yang sudah muda, usia-usia SMA, mari diajak untuk ibadah di tempat ini. Nah, itu ada di situ Youth Revival hari Sabtu dengan tema How to Manage Your Emotion. Wah, keren ya. Jangan lupa saudara-saudara, hari Sabtu anak-anaknya diajak ke tempat ini supaya bisa bersama-sama dengan anak-anak muda, nggak sampai hilang ya. Lalu selanjutnya ada juga kita akan melaksanakan ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Khairul Anwar. Beliau ini mantan preman. Saudara-saudara bisa lihat dulu preman, mukanya seperti itu garang. Sekarang beliau seperti ini. Sungguh luar biasa. Nanti kita akan dengar bersama-sama. Pada tanggal 7 November nanti. 3 November, mohon maaf saudara-saudara. 3 November 2024. Dan selanjutnya satu lagi, kita akan melaksanakan bakti sosial berupa medical check up. Bekerja sama dengan Lepacar. Nanti saudara-saudara mungkin ada selebaran yang bisa disebarkan kepada saudara-saudaranya yang di luar sana. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pengumuman kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saya mengundang Bapak Pendeta David untuk kembali ke depan memberkati kita semua. Pimpin langkahku
Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berkesempatan lagi pada pagi hari ini, memuji membesarkan nama-Mu dan mendengar sebagian daripada berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang kami terima sampai pada hari ini. Dan mereka yang telah memberikan milik-Mu, yang telah memberikan korban, syukur, korban pujian, dan semuanya Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka. Sebelum jemaat-Mu kembali ke tempat rumah masing-masing Tuhan, Kau berkati segala pekerjaan mereka, mereka yang masih belajar, Kau berikan hikmat akal budi, semua tidak Engkau kecualikan. Mereka yang hidup sebagai profesional juga berikan hikmat akal budi. Kau pagari semua jemaat-Mu ini dengan pagar berkat-Mu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang boleh menjangkau kehidupan mereka. Kami serahkan Ibu Gembala yang pada pagi hari ini terganggu kesehatannya Tuhan. Engkau sendiri adalah Engkau Yehova Rafa, Engkau Allah penyembuh, Engkau yang akan menyembuhkan kesehatannya. Juga Bapak Gembala yang ada di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua tim penggembalaan yang ada di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang hidup di pastori, anak-anak panti asuhan, Kau berkati mereka semua. Cukup-cukupkan kebutuhan mereka Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya saudaraku sekalian, Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memalingkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan pengorbanan Yesus Kristus Putra yang tunggal, serta meterai dan anugerah daripada Yesus Kristus boleh ada bersama dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya demi kemuliaan nama daripada Yesus Kristus. Dan kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu.